Perkenalkan, nama saya Owen Paul Purba dengan NIM 2205040101. Ini saya akan menjelaskan tentang pelanggaran HAM di Indonesia. Pengertian pelanggaran HAM. Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang yang termasuk aparat negara, baik sengaja maupun tidak sengaja, atau kelalaian membatasi atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang ini dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Secara sederhana, HAM adalah sesuatu yang seharusnya dilindungi, dijaga, dan dijunjung tinggi oleh setiap manusia dengan negara sebagai penjaminnya. Jika HAM seseorang tidak dijaga, dilindungi, dihormati, bahkan sampai dicabut atau diabaikan, maka artinya sudah terjadi pelanggaran HAM. Jenis-jenis pelanggaran HAM di Indonesia dapat dibedakan menjadi dua, yaitu pelanggaran HAM biasa. Pelanggaran HAM biasa adalah kasus pelanggaran HAM yang ringan dan tidak sampai mengancam keselamatan jiwa orang. Namun ini tetap saja termasuk dalam kategori berbahaya apabila terjadi dalam waktu yang lama. Beberapa contoh pelanggaran HAM ringan adalah pencemaran lingkungan secara sengaja, penggunaan bahan berbahaya pada makanan yang sengaja, dan lain-lain. 2. Pelanggaran HAM berat. Pelanggaran HAM berat adalah pelanggaran HAM yang mengancam nyawa manusia seperti pembunuhan, penganiayaan, perampokan, perbudakan, atau penyanderaan. Menurut Undang-Undang RI Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, pelanggaran HAM dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu yang pertama, kejahatan genosida, yaitu setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, atau kelompok agama. 2. Kejahatan kemanusiaan, yaitu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari keserangan meluas atau sistematik. Serangan ini juga ditunjukkan secara langsung terhadap penduduk sipil. Bentuknya seperti berupa pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, pengusiran, atau pemindahan penduduk secara paksa, perampasan kemerdekaan, dan masih banyak lagi. Contoh kasus pelanggaran HAM di Indonesia. Penculikan aktivis pada tahun 1997 sampai 1998. Pelanggaran HAM ini juga terjadi di masa Orde Baru. Terjadi aktivis penculikan selama kurun waktu 1997 sampai 1998. Hampir kontras dalam periode tersebut terjadi kasus penculikan dan penghilangan paksa 23 orang penduduk sipil. Sebagian dari mereka merupakan aktivis pro demonstrasi. Mirisnya hanya 9 orang dari mereka yang dikembalikan. Sisanya 13 orang belum ditemukan hingga saat ini. 2. Kasus pembantaian Rawagede. Pembantaian Rawagede merupakan pelanggaran HAM yang terjadi akibat penembakan dan pembunuhan penduduk kampung Rawagede yang sekarang dikenal sebagai Desa Balongsari, Rawamerta di Karawang. Pembantaian dilakukan oleh tentara Belanda pada tanggal 9 Desember 1945 bersama dengan agresi militer Belanda 1. Akibat puluhan warga sipil terbunuh oleh tentara Belanda yang kebanyakan dibunuh tanpa alasan yang jelas. 3. Peristiwa Trisakti. Salah satu pelanggaran HAM di Indonesia yang terkenal adalah peristiwa Trisakti. Peristiwa ini adalah peristiwa penembakan mahasiswa Universitas Trisakti yang terjadi pada tanggal 12 Mei 1998. Hal ini terjadi saat demonstrasi mahasiswa yang menuntut Soeharto mundur dari jabatannya. Sebanyak 4 orang mahasiswa tewas tertembak dan puluhan lainnya luka-luka saat melakukan unjuk rasa. 4. Tragedi Semanggi 1 dan 2. Tragedi Semanggi 1 merupakan peristiwa protes masyarakat kepada pelaksana serta agenda sidang istimewa MPR yang mengakibatkan tewasnya warga sipil. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 13 November 1998 dan menuntut pembersihan orang-orang baru dari posisi pemerintahan dan militer. Setidaknya 5 orang korban meninggal dunia akibat peristiwa ini dan puluhan lainnya luka-luka. Sama seperti sebelumnya, tragedi Semanggi 2 juga terjadi akibat protes dan demonstrasi masyarakat sipil. Tragedi Semanggi 2 terjadi pada tanggal 24 September 1999. Selisih hampir 1 tahun dengan tragedi Semanggi 1 yang terjadi pada tahun 1998. Pada tragedi ini, sekurang-kurangnya 5 orang korban meninggal dunia dan ratusan korban lainnya luka-luka. 5. Kasus pembunuhan Munir. Munir Said Talib merupakan aktivis HAM yang pernah menangani kasus-kasus pelanggaran HAM. Pria asal Malang ini meninggal dunia pada tanggal 7 September 2004
di dalam pesawat Garuda Indonesia ketika Munir sedang melakukan perjalanan menuju Amsterdam, Belanda. Penyebab tewasnya tidak diketahui, namun banyak berita yang menyebutkan ia tewas diracun hingga kini belum ada titik temu mengenai kasus pembunuhan Munir. Sekian dari saya, jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan.